Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hadi qalbi bi haqqin nabi wa ali nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Wabil khusus tama-tama salam hormat dan ta'zim saya sampaikan kepada guru kita mukarram Ustaz Muhammad Yasin, juga Al-Mukarram Ustaz Ainul Legi, dan juga Al-Mukarram Bapak RT kita punya wilayah, yaitu Al-Mukarram Bapak Haji Suratna, dan juga Al-Mukarram Bapak Ahmad, serta segenap para hadirin lainnya. Wabil khusus keluarga besar Sahibul Haul Bapak Haji Muhammad Hafid, dan juga Al-Mukarramah Ustazah Hajah Yohana. Teriring doa untuk mereka, mudah-mudahan Ustazah Hajah Yohana dan keluarga besarnya Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi kehidupannya, dan Allah senangi mereka dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terlebih khusus untuk yang Sahibul Haul, mudah-mudahan Al-Mukarram almarhum Ustaz Bapak Haji Muhammad Hafid, Allah angkat derajatnya, Allah tambah kebaikannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan Allah sandikan beliau bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di alam barzakh-Nya. Amin ya rabbal alamin. Serta segenap para guru, para orang tua, para sepuh yang mohon maaf Al-Fagir tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Hadirin rahmatullah Subhanahu wa ta'ala, malam ini kumpul kita dalam memenuhi undangan acara haul. Kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, juga berterima kasih kepada segenap para ulama-ulama, para kiai, para habaib. Dari dulu sampai saat ini kita telah diajarkan untuk senantiasa mengingat akan kematian, dan mengingat bahwasannya setelah kematian masih ada kehidupan, dan mengingat bahwasannya orang-orang yang sudah wafat membutuhkan doa dari mereka orang yang hidup. Kita bersyukur setiap ada yang wafat ada tahlilan mulai dari 1 hari sampai 40 hari sampai 100 hari, dan haulnya 1 tahun sekali. Ini semua adalah pendidikan yang sangat luar biasa, terlebih pendidikan untuk menambah iman kita, Pak. Jadi bukan sekadar hanya sia-sia baca doa untuk mereka yang telah wafat, enggak. Tapi di sini menandakan hadirnya kita doa, baca Al-Quran dan lain-lainnya. Ini menandakan masih ada iman kita atas Allah dan atas Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi di sisi lain beliau meriwayatkan mal mayyitu fil qabri illa kal gharikil mutaghawwis. Mayit, Pak, di dalam kubur itu diumpamakan oleh Nabi seperti orang yang tenggelam, butuh bantuan. Nah, yang mereka butuhkan dari si mayit adalah doa dari mereka orang yang hidup, min abin wa ummin wa akhin wa sadiq, kata Nabi SAW. Baik itu dari ayah, baik dari ibu atau teman atau saudara dan lain-lainnya. Cuma saya teringat bagaimana Imam Malik bin Dinar. Saya rasa sebelum saya teruskan tentang Imam Malik bin Dinar, kita ini justru lebih butuh akan doa. Kita yang hidup ini lebih butuh akan doa, lebih butuh untuk berbuat baik. Bukannya yang mati nggak butuh, harus. Karena saya melihat di sisi lain Nabi SAW bersabda, aksiru dzikra hadimil ladzat
perbanyaklah oleh kalian mengingat kematian. Nabi bilang begitu. Nah, tapi semakin kemari kita bisa melihat banyak orang sering datang tahlilan, sering ziarah kubur, yang semua berhubungan dengan kematian, tapi bukannya tambah baik. Bahkan ada yang datang tahlilan tapi sholat belum, tinggal sholat. Ada kelar tahlilan, habis baca yasin tahlil bagus, kelar tahlilan gelar gaplek lagi. Ada yang begitu. Artinya kemana pelajaran buat kitanya gitu. Kalau mereka yang wafat, kita bacakan doa seperti ini nih, senang luar biasa Pak. Sampai kata Nabi dalam kitab Wasiatul Mustafa, beliau berkata, wa yafrahuna biha asyad makan yafrahuna fid dunya. Hadiah, sedekah dari mereka yang hidup untuk mereka yang telah wafat, itu adalah kebahagiaan untuk mereka yang telah wafat, yang saking bahagianya nggak pernah mereka dapatkan kebahagiaan tersebut selama mereka hidup di dunia. Bayangin Pak. Nah, sebetulnya di sisi lain ulama-ulama kita, para kiai, para habaib mengajarkan kita untuk mendoakan mereka kematian. Ini adalah pelajaran yang seperti saya bilang tadi, pelajaran untuk menambahkan iman, karena kita semua pasti akan mati. Betul nggak Pak? Ada di sini yang kagak bakalan mati? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Makanya pantas Al-Imam Malik bin Dinar, beliau kalau melihat ada orang nangis untuk jenazah, itu dia samperin, ya akhi ibki ala nafsik wa taraham 'alaiha. Wahai saudaraku, nangislah untuk dirimu. Jangan tangisin ini jenazah. Berbuat baiklah sama ini jenazah. Artinya doain dan lain-lainnya, berbuat baik. Jangan tangisin jenazah aja, fokus tangisin jenazah tapi kita lupa sama diri kita. Kayak kita kebanyakan sekarang ini, kita fokus doain jenazah tapi kita lupa dengan diri kita. Kita fokus bagaimana caranya jenazah biar selamat, sedangkan kita nggak tahu diri kita selamat atau tidak. Makanya Imam Malik bin Dinar beliau berkata, "Yubki ala nafsik wa tarahum 'alaiha." Tangisin diri ente. Kenapa? Karena di jenazah yang wafat dia udah selamat dari 3 perkara. Yang pertama, qatra'al malakul maut. Ini jenazah dia udah lihat malaikat maut. Yang kedua, wataqa hararatul maut, dan dia telah merasakan sakit perih pedihnya sakaratul maut. Kita beruntung Pak jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Umat yang paling ringan sakaratul mautnya adalah umat Nabi Muhammad SAW, karena itu bagian daripada pengorbanan Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau dicabut sakaratul maut, rohnya dicabut oleh malaikat Israel, beliau mengatakan, alangkah sakitnya ini sakaratul maut, dicabutnya roh. Apa kata malaikat Israel? Wahai Rasulullah, ini sudah paling halusnya cabutan roh dari seluruh makhluk yang dicabut. Apa kata Nabi Muhammad? Kalau begini rasanya, ya Allah, timpahkanlah setengah rasa sakit sakaratul mautku kepadaku. Masya Allah. Nabi Muhammad ngorbanin buat kita bahkan sampai detik-detik akhir hayat beliau. Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya paling ringannya pencabutan roh, yaitu pencabutan roh umat Nabi Muhammad SAW. Nah, Imam Malik bin Dinar mengatakan lagi, dia udah lihat malaikat pencabut nyawa, dan dia sudah merasakan pedih perih sakitnya sakaratul maut. Dan yang ketiga, dia telah meninggal dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan membawa iman dan Islam. Bi khilafika anta, beda sama ente. Ente belum lihat malaikat maut, ente belum ngerasain itu bagaimana perih pedihnya sakaratul maut, dicabutnya ruh. Makanya berapa banyak orang ditampakkan oleh Allah sebagai gambaran untuk kita. Orang kalau udah sakaratul maut, Allahu Akbar, dia ada yang jungkir balik ke sana kemari, gak sadarkan diri sampai buka baju telanjang di rumah sakit. Ada yang begitu Pak. Dia bilang panas, gak lama mati. Jadi jangan dibilang sakaratul maut mati biasa kayak binatang. Enggak. Kita semua pasti akan merasakan. Nah, itu tergantung bagaimana kita hidup dari sekarang nih. Kalau kita pengen mati dalam keadaan nikmat, maka berbuat baiklah kepada Allah, berbaktilah kepada Allah, berbuat baiklah kepada umat manusia. Jalanin syariat Islam, takwa dengan benar. Dan yang ketiga, yang lebih mengerikan, gak ada jaminan Pak buat kita mati dalam keadaan Islam atau kafir. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Amin.
Pantas Allah Subhanahu wa taala berkali-kali mengatakan di dalam firman-Nya, bertakwa kalian. Apalagi salah satu ayat yang sering kita dengar dibawakan oleh para ulama-ulama, para khutbah, para khatib-khatib Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hafal kita ini ayat. Ini bukan perkataan Nabi, ini bukan perkataan kiai, ini bukan perkataan ulama, bukan. Ini perkataan Allah, Pak. Allah yang maha besar, Allah yang menciptakan kita, yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh alam semesta. Beliau berkata apa? Beliau mengajak kita semua, hei orang-orang yang beriman, yang laki, yang perempuan, yang besar, yang tua, semua dipanggil. Duhai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Siapa yang bicara ini? Allah. Allah yang ngajak kita. Bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Allah, beribadahlah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, dengan sebenar-benarnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan dari Allah yang pertama ini dalam satu ayat tersebut. Ada dua pesan. Yang pertama, Allah meminta kepada segenap orang yang beriman untuk bertakwa dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Orang yang beriman, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, kecuali dalam keadaan menerima semua apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, muslim. Cuma sayangnya nggak ada yang menjamin kita gimana caranya agar mati dalam keadaan muslim. Berapa banyak mereka telah beramal soleh dari kecil sampai besar sampai tua, tapi mati dalam keadaan kafir. Apalagi di zaman kita sekarang, Pak. Bukan cuma pahala kita yang ditarik, yang dicoba untuk dihilangkan karena berbagai macam maksiat merajalela. Kita bisa lihat di negeri kita maksiat apa yang nggak ada. Semuanya ada maksiat. Bukan cuma pahala yang dirongrong, yang dicoba untuk ditiadakan, yang dicoba untuk dihapus, tapi iman dan Islam kita yang ada di hati kita, mereka coba untuk merebutnya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, Nabi sudah katakan, badiru bil amali shalihah, satakunu fitan ka qita'il lailil muslim. Orang-orang Islam, bersegeralah kalian beramal soleh. Jangan ditunda-tunda. Segerakan beramal soleh. Kalian sehat, kalian mampu, segerakan. Jangan ditunda-tunda. Kenapa? Karena Nabi katakan, satakunu fitan ka qita'il lailil muslim. Karena nanti akan ada zaman penuh dengan ujian untuk kalian, penuh dengan cobaan, sampai saking banyaknya fitnah, ujian dan cobaan. Nabi upamakan ka qita'il lailil muslim. Pada zaman tersebut seperti sepenggalan malam yang gelap gulita. Saking gelapnya, orang tidak lagi bisa bedakan mana yang hak, mana yang batil, mana ulama yang benar, mana ulama yang tidak benar, mana ajaran yang benar, mana yang ajaran tidak benar, mana yang setan, mana yang malaikat, mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Saking gelapnya, orang nggak bisa bedakan. Tapi untuk mereka yang bertakwa kepada Allah dengan benar, untuk mereka yang senantiasa beramal soleh, mereka bisa bedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, saudara. Sampai kata Nabi SAW mengerikan pada zaman tersebut, yusbihu rajulun mu'minan yumsi kafiran. Bayangin, Pak, di pagi hari dia beriman kepada Allah, sore hari sudah murtad kafir, keluar dari Islam. Berapa banyak kita lihat mereka pakai peci, pakai koko, pakai sarung, tapi ternyata iman sudah nggak ada di hati. Apa yang terjadi, Pak? Kalau kita na'udzubillah, kalau seseorang itu meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, seseorang meninggal tanpa membawa nikmat iman dan Islam, mulai dari matinya, mulai dari kuburnya, dia akan terus diazab oleh Allah dan tidak ada ampun dan tidak akan pernah masuk surga. Sekalipun dari kecil dia sudah sujud kepada Allah sampai ia meninggal. Tapi kalau mati dalam keadaan kafir, dia terus disiksa, diazab, dibuat sedih, dibuat derita, dan dia nggak bakalan pernah masuk surga. Na'udzubillah min dzalik. Makanya pantas ulama-ulama kita, para kiai, para habaib mengajak kita kalau kita mengenang kematian, mendoakan mereka orang-orang yang sudah wafat, baca Yasin. Baca surah Yasin, karena di dalam surah Yasin itu terdapat cerita tentang penduduk ahli surga, penduduk ahli neraka. Nah kan sayangnya kita ini hanya baca, nggak mau merenungkan.
Sayangnya kita ini baca tidak mau berpikirkan. Padahal Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk kita bisa baca, Pak. Nabi sudah nggak ada, sudah jauh masanya kita dari Nabi Muhammad SAW. Para sahabat sudah wafat 1400 tahun yang lalu. Nah, Al-Quran ini diturunkan agar kita kalau nggak ada Nabi, nggak ada urusan, nggak ada kiai, misalnya jauh dari guru-guru, kita bisa baca peringatan-peringatan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya di dalam surah Yasin, ayat 55. Saya baca deh, takut salah. Kalau Al-Quran salah berapa bisa jadi dosa. Beda sama tulisan saya, tulisan kita semua. Betul. Kalau Al-Quran salah bisa berabe. Nah, dalam surah 55, contoh di dalam surah Yasin, yang mungkin di antara kita kemarin hanya sekedar baca, tapi kita nggak merenungkan. Tapi pada malam hari ini kita sama-sama sedikit merenungkan daripada beberapa ayat yang ada di dalam surah Yasin. Di dalam ayat tersebut, bagaimana Allah menceritakan mereka para ahli surga. Allah Ta'ala berfirman, Inna ashabal jannati al-yawma fi subulin fakihun. Pak, apa yang terjadi untuk mereka ahli surga? Allah katakan, kalian tahuilah sesungguhnya mereka para ahli surga pada hari tersebut, hari ketika pertama kali dibangkitkan manusia. Yang sampai pada ayat sebelumnya Allah Ta'ala mengatakan, wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Jadi orang-orang nanti setelah wafat semua hari kiamat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka para manusia mengatakan, ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman, ya wailana man ba'atsana, walhasil begitu. Jadi Allah menceritakan nanti Pak, ketika umat manusia mereka dibangkitkan oleh Allah, mereka semua kaget, keadaan semua huru-hara, Pak. Sampai dalam hadis Nabi SAW, mereka datang ke Nabi Adam, mereka datang ke Nabi Ibrahim, mereka datang ke Nabi Lut, matahari sejengkal, semua sibuk. Ayah ketemu anaknya kabur, anak ketemu orang tua kabur, semuanya kalut. Nabi Adam dimintakan syafaat, nggak bisa. Nafsi, salim, sendiri-sendiri, selamatkan diri masing-masing. Lari ke Nabi Ibrahim, begitu juga. Nanti satu-satunya yang punya syafaat hanya Nabi Muhammad SAW. Ketika semua putus asa, Nabi Muhammad teriak, ana laha. Umat manusia, aku yang punya syafaat tersebut, yang disebut sebagai syafaatul uzma. Di dalam qasidah Burdah dikatakan, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqtahim. Apa artinya? Siapa sih Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu adalah sang kekasih yang diharapkan nanti syafaatnya di hari penuh dengan huru-hara. Orang pada sibuk ketakutan, para nabi semua takut, para rasul pada takut, apalagi kita selaku umat. Nah, yang terjadi, Allah kabarkan kepada kita, ketika semua pada ketakutan, Allah katakan, ketahuilah, inna ashabal jannati al-yawma fi subulin fakihun. Ketika orang semua ketakutan, ketika semua orang sedih, khawatir, huru-hara, gonjang-ganjing, mereka para ahli surga di hari tersebut bersenang-senang dalam kesibukan yang membahagiakan. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'iki muttaqi'un. Mereka para ahli surga dan istri-istrinya dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan. Matahari Pak sejengkal, sampai ada orang yang tenggelam dengan keringatnya. Tapi mereka para ahli surga enggak. Mereka teduh, ada kursi, ada dipan-dipan, sama pasangannya senang-senang lagi ngeliatin orang pada kabur. Bayangin Pak. Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un. Mereka di dalam surga memperoleh buah-buahan, makan makanan, memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Wa amtazul yawma ayyuhal mujrimun. Beda Pak sama mereka para ahli durhaka yang suka maksiat, nggak mau tobat, ngentengin dosa, pahala ditinggalkan, kewajiban ditinggalkan, ngikutin setan. Allah katakan apa? Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Ketika ahli surga bersenang-senang, bahagia, tiada duka, tiada nangis,
tiada ketakutan, tiada khawatir. Sedangkan mereka para ahli mujrimun, orang-orang yang berdosa, beda. Alam ahad ilaikum ya bani Adam la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Allah katakan, orang-orang durhaka, para pendosa, bukankah aku telah memerintahkan kepadamu wahai anak cucu Adam agar kamu tidak menyembah setan. Artinya menyembah setan di sini ngikutin setan. Karena jalan kita di dunia ini Pak cuma dua, ikut Allah atau ikut iblis, ikut Nabi Muhammad atau ikut setan. Dan nanti di akhirat kita bisa lihat jalan kembali pun cuma dua, ada surga, ada neraka. Jadi Allah marah Pak. Jadi para pendosa itu tadi dikumpulin, auzubillah. Para pendosa dikumpulin. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Bukankah sudah datang peringatan dari Nabi, dari Rasul, dari para sahabat Nabi, dari keluarga Nabi, dari para ulama, dari para kiai, dari para habaib, agar kalian jangan ikut-ikut syaitan, tapi kalian tetap berdusta, kalian tetap berbuat dosa. Innahu lakum aduwwun mubin. Bukankah mereka para ustaz, para kiai, para habaib telah memberitahu kalian bahwasanya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian? Wa ni'budu li hadzal shiratal mustaqim, dan kalian hendaklah beribadah kepadaku, menyembahku, inilah jalan yang lurus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa artinya Pak? Iya karena na'budu wa iya karena nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu kami meminta pertolongan, bukan ke pawang hujan. Hujanan juga akhirnya. Pakai ngomong dia punya AC, remote langit lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak, kita minta tolong kepada Allah, minta tolong hanya kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Para nabi, para rasul, mereka meminta petunjuk kepada Allah agar ditunjukkan jalan yang lurus. Kenapa kita tidak Pak? Nabi dijamin masuk surga, rasul dijamin masuk surga, maksud tiada dosa. Kita tidak ada jaminan masuk surga, kita bisa berbuat dosa. Kenapa kita sangat sedikit untuk meminta petunjuk, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Akhirnya Allah katakan apa kepada mereka yang orang-orang ahli neraka, pendosa, hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Para pendosa, inilah neraka jahanam yang dulu telah diperingatkan kepadamu. Kiai udah ngomong, kalau nanti setelah mati ada jahanam, ada neraka, tapi kalian tetap berbuat dosa, masuk sono. Di dalam kitab Tadhkiratul Qurtubi, Imam Suyuti, Imam Qurtubi di situ beliau mengatakan, nanti bahkan di para malaikat yang penjaga neraka, para malaikat yang ada di mahsyar, mereka menggiring umat yang pendosa masuk neraka itu dengan gemes Pak. Lo udah dibilangin kalau bahasa kita, lo udah dibilangin sama kiai, udah dibilangin mau ustaz, udah dibilangin mahabib, lo datang tahlilan, lo datang ngaji, lo dengar suara adzan, lo kagak mau tobat, lo tetap maksiat, ditendangin sama malaikat Pak. Begitu tuh. Makanya pantas kalau Nabi Muhammad SAW, beliau dalam satu hadis Sahih Muslim, beberapa kesempatan beliau itu kalau ceramah suaranya sangat tinggi, matanya sampai memerah, mukanya merah, sampai dikatakan kamu dirjes. Beliau kalau ceramah itu seperti lagi panglima perang. Itu kalau lagi ngejelasin tentang hak dan batil, kalau lagi ngejelasin halal dan haram, tentang menjelaskan surga dan neraka. Artinya Nabi mau memotivasi biar ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena apa yang datang dari Nabi semuanya benar. Artinya Pak, akhirul kalam, kita ayo mumpung masih di kuping kita dikasih dengar nih nasihat-nasihat. Ini kan petunjuk dari Allah. Petunjuk, namanya petunjuk itu kalau diikutin kagak nyasar, kalau nggak diikutin pastinya nyasar. Kita para guru, kita para kiai, para habaib, tugas kita cuma wa ma alaina illal balagh.
Kita cuma menyampaikan, kita nggak bisa kasih taufik. Yang kasih taufik Allah. Tergantung bagaimana usaha kita. Kalau kita mau berusaha, kita paksakan diri, kita doa kepada Allah biar menjadi taubat, biar menjadi orang soleh. Insya Allah Allah kasih taufik. Karena Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad dia mengatakan, kalifu qulubakum wa anfusakum bitta'ah wal ibadah. Paksain diri kalian, paksain hati kalian untuk berbuat taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paksain. Makanya kalau ada orang ngomong, kalau kita ajak buat baik nih, lu kagak sholat, gue lihat dia biasanya jawabnya banyak begini, ya belum dapat hidayah. Banyak aja begitu. Lagi minum, kita tegur, lu minum mulu kapan tobatnya? Iya nih belum dapat hidayah. Lu kerja mulu kayak binatang. Binatang kan begitu kerjanya, Pak. Binatang nih sama manusia beda. Kalau binatang tuh diciptakan sama Allah, tugasnya cuma makan, minum, tidur, kawin, makan, minum. Tadi kata Ustaz Yasin berak tuh. Ada binatang, fakta. Binatang tuh makan, minum, tidur, kawin, makan, minum, tidur. Binatang tuh. Nah kan kita bukan binatang, Pak, kita orang. Makanya kita lebih mulia dari binatang. Sebab apa? Sebab Allah berikan kemuliaan-kemuliaan daripada kewajiban-kewajiban yang Allah berikan. Binatang mah kagak. Nah kita ngomong, lo kerja mulu kayak binatang, kagak ngaji, kagak sholat, kagak puasa. Agak salah kita kalau ngomong gitu tuh, bilang diri binatang. Kalau ada orang kerjanya makan, minum, kawin, tidur, sama kayak apa? Nah iya. Karena orang itu wajib ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bilang, iya belum dapat hidayah. Salah, Pak. Jadi kalau begitu itu kayak nyalahin Allah. Pelacur disuruh tobat, bilangnya belum dapat hidayah, seolah-olah itu nyalahin Allah. Makanya kalau ada orang datang kepada saya, Beb, doain Beb biar saya dapat hidayah. Gimana sih Beb caranya? Ini saya bilang, baca nih doanya, ikutin. Bismillah, Allahumma paksain wa jalanin. Bismillah, Allahumma paksain wa jalanin, udah. Biar kata malaikat Jibril turun doain kita untuk kita jadi orang baik, tapi kita kagak mau berubah, kagak bakalan, Pak. Itu malaikat Jibril, apalagi Habib, apalagi Kiai, paham kira-kira? Karena Allah sendiri sudah mengatakan Allah tidak akan merubah satu kaum kecuali kaum tersebut mau berubah. Allah udah turunin Rasul, Allah udah turunin para nabinya, Allah udah turunin Al-Qur'annya yang bisa kita baca sampai sekarang. Ulama-ulama pewaris Nabi banyak, tapi kita masih mau nyalahin Allah karena Allah bilang gak ngasih kita hidayah. Kebangetan lu binatang. Betul. Allah lagi yang disalahin, Allah lagi yang disalahin. Emang otak kagak. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita semua. Allah berikan kita taufik hidayah. Ya Rabb, sampaikan kami di bulan Ramadan dalam keadaan sehat, afiat, taat, ibadah kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, hidupkan kami, panjangkan umur kami dalam keadaan taat ibadah kepada-Mu ya Allah. Istiqamah hingga akhir hayat sehingga kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya mohon maaf kepada segenap keluarga besar almarhum Bapak Haji Muhammad Hafid, para guru, para orang tua Habib Husain. Karena mau permisi lagi, mau ke Cipinang, doain mudah-mudahan selamat dan bawa manfaat. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.